Kamu lihat apa? Ayo kita ikuti si Fajar. Kamu jangan sampai kesurupan, Jar. Jar, sebentar, kita sambungkan, Fajar. Kamu tadi kenapa lari-lari? Ada yang ngintip, Bang. Apa? Ada yang ngintip. Ada yang ngintip? Iya. Ngintip di sini, Bang. Genderuwo. Iya. Kalau panjenengan sendiri pernah melihat apa di sekitar sini? Di sini ya, pocong, kuntilanak, Gitu sering ya? banyak anak kecil. Anak kecil? Iya, main Di mana itu? di sini. Nutup sendiri. Yang merawat Bentar, ini. pintunya tiba-tiba nutup sendiri. Saya buka lagi. Oke. Gimana? Dulu yang merawat ini orangnya udah meninggal sakit. Meninggal. Ya, pusakanya ditanam di sini. Jadi yang menjaga tempat ini tuh pemilik pusaka. Iya, pemilik pusaka. Meninggalnya juga di sini. Di sini. Dia melungsungi, orangnya melungsungi. Meninggalnya itu melungsungi. Melungsung itu seperti bisa digambarkan. Seperti kayak ular. Jadi kulitnya itu ganti kulit. Berubah, ya ganti kulit. Seperti ular yang Seperti ular. Badannya sampai kurus. badannya sampai kurus. Oke pemirsa, jadi kesempatan hari ini saya berada di wilayah Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Dan saat ini kita beramai-ramai ya. Ada dua spiritualis muda atau dukun kembar yang ikut mendampingi eksplor dan petualangan kita kali ini untuk mereview ke sebuah rumah angker. Jadi rumah ini sudah terbengkalai lama ya. Berapa tahun? Lama itu. Lama banget. Lama banget. Dan nanti kira-kira kalau kita masuk ke sana aman? Aman. Boleh ya? Boleh. Aman. Karena jenengan-jenengan ini kan asli warga sini dan sudah biasa keluar masuk rumah ini untuk ritual kan ngeten. Katanya jenengan juga pernah menangkap genderuwo di situ. Nah, kita akan buktikan. Dan saat ini juga ada di sana itu adik Fajar anak Indigo yang nanti kita akan mencoba berinteraksi seperti apa sih sebenarnya keangkeran dari rumah ini, yang dimana warga sini pun jarang yang berani masuk sini ya, kecuali panjenengan. Yuk, monggo kita masuk yuk. Kamu siap, Jar? Bismillah ya, Jar ya. Rumah ini terkenal rumah demit, Jar. Rumah angker ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Siapkan center ya. Ini ada yang mungkin salah satu nanti dari panjenengan yang menjawab ya, yang benar-benar bisa menjawab itu. Sebentar, Mbah Dukun, ini rumah ini yang punya orang mana? Ini orang Pacet. Orang Pacet sini juga. Tapi kenapa kok dibiarkan terbengkalai atau kosong? Ini enggak dipakai. Enggak dihuni. Jadi semenjak membangun dan sudah jadi rumah seperti ini dibiarkan kosong. Oke, agak maju sedikit sini. Oke. Ini kamar ya. Jadi kita sepil. Nah, ini memang terlihat apa namanya bekas puing-puing ini menunjukkan bahwa rumah ini belum pernah dipakai, dihuni. Belum selesai ya tahap pembangunannya. Dan di sini ada relief apa ini? Relief pohon juga belum jadi. Rencana mungkin ini untuk relief. Nah, ini sebentar kita tanya dulu. Ini ada berapa lantai rumah ini? Ini satu. Dua Dua lantai. Sampai agak ke sini. Tadi di belakang kamera sampai tadi menceritakan. Jadi sebelum kita naik ke atas sana, coba disampaikan di depan kamera yang katanya ada genderuwo. Ya, genderuwo. Gimana ceritanya itu? Itu orang itu ambil buah mojo. Di mana? Di depan. Di depan. Terus? Itu ada makhluk. Apa? Nggak boleh diambil. Makhluk. Ya apa? masuk sosok. Yang katanya genderuwo Iya, itu. genderuwo. Jadi orang sini dengan sengaja mengambil buah mojo. Buah mojo. Itu siang atau malam hari? Siang. Siang hari pun genderuwo muncul. Siang. Tetangga jenengan juga. Tetangga. Terus penuturan orang tersebut seperti apa? Melihat genderuwo itu seperti apa? Marah atau gimana gitu? Nggak boleh diambil buahnya. Buahnya nggak boleh diambil. Seperti ada yang melarang gitu. Iya, ada yang melarang. Ojo dijupuk, itu buahku gitu. Terus menyimpulkan bahwa itu sosok genderuwo. Sosok genderuwo. Kamu kenapa, Jar? Cengok, Jar. Kamu melihat apa, Jar? Jar?
Kamu lihat apa? Ayo kita ikuti si Fajar. Kamu jangan sampai kesurupan, Fajar. Tapi nggak aman sih ya. Aman. Kan ada Mbak Dukun 2 ini ya. Aman. Nanti aman. kalau kesurupan tugasnya sampean ya. Aman. Oke. Jadi ini kita sudah di lantai atas. Memang kayaknya ini sengaja nggak dilanjutkan, ya. Mungkin ada suatu hal yang kenapa kok tidak dilanjutkan kan gitu. Tuh kamarnya. Mewah loh rumah ini termasuk ya kalau jadi ya. Ini kalau 1M sudah masuk ini kayaknya. Apa ya? Ya kita spill ke sisi belakang dari atas ini. Pendek ya, kelihatan rendah banget. Karena ini berada di ketinggian. Dan itu jagung. Ada orang yang panen jagung. Fajar, sebentar, kita sambungkan Fajar. Kamu tadi kenapa lari-lari? Ada yang ngintip, Bang. Apa? Ada yang ngintip. Ada yang ngintip? Iya. Kamu melihat ada orang yang ngintip dari atas? Iya. Sosoknya seperti apa? Itu sama. Ngintip di sini, Om. Gendruwo. Iya. Terus kamu lari? Iya. Kamu seperti dipanggil gitu? Iya. Berarti siang hari pun gendruwo nampak ya? Nampak. Coba agak ke sana. Di kamar itu seperti ada sesuatu yang... Coba kamu intip, Jar. Ada apa di kamar itu, Jar? Hah? Gak ada apa. Nggak ada apa-apa? Iya. Oke. Coba kita korek lagi keterangan dari... siapa? Jenengan siapa namanya? Lupa aku. Ski. Mundur sedikit. Saya ingin tanya. Sama di sini aja. Koncen aja. Oke. Jadi mereka ini dua spiritualis muda atau dukun kembar di desa apa namanya? Pamotan. Dusun Pamotan. Ya, desanya Warugunung. Warugunung, Pacet, Mojokerto. Nah, mereka itu saksi langsung atau warga yang terdekat, paling dekat dari rumah kosong ini ya. Yang tentunya tidak hanya cerita, juga mengalami langsung ya kejadian di sini. Kalau panjenengan sendiri pernah melihat apa di sekitar sini? Di sini ya, pocong, kuntilanak, jastro, sering. Jastro itu apa? Jastro ya besar badannya. Oh ya, genderuwo itu ya. Genderuwo. Jastro itu ya. Jadi jangan tadi di belakang kamera menyampaikan juga malam hari pun sering apa ya, penasaran. Iya, juga sering. penasaran gitu Sering ya. banyak anak kecil. Anak kecil? Iya, main. Di mana itu? Di sini. Anak kecil. Oh gitu. Terus tadi waktu jalan, Yana juga menyampaikan ada pusaka yang memang sengaja ditanam di sini. Ditanam. Ada. Yang merawat. Nutup sendiri. Nutup sendiri. Yang merawat Bentar. ini. Pintunya tiba-tiba nutup sendiri. Saya buka lagi. Oke. Gimana? Dulu yang merawat ini orangnya udah meninggal sakit. Yang merawat. Merawat atau menjaga? Yang menjaga ini, yang merawat ini Meninggal. Sakit. Nah, terus? Ya pusakanya ditanam di sini. Jadi yang menjaga tempat ini tuh memiliki pusaka. Iya, pemilik pusaka. Meninggalnya juga di sini. Di sini. Terus yang katanya tadi apa, melungsungi atau gimana? Ya melungsungi, orangnya melungsungi. Meninggalnya itu melungsungi. Melungsungi itu seperti bisa digambarkan. Seperti kayak ular. Melungsungi kayak ular. Jadi kulitnya itu ganti kulit. Ya, ganti kulit. Seperti ular yang Seperti ular. Ular. Badannya sampai kurus. Orang mana itu? Orang sini. Orang desa itu. Orang desa sini. Jadi beliau itu dipasrahi untuk menjaga rumah ini. Iya. Berapa tahun beliau menjaga rumah ini? Lama. 5 tahun di sini Lebih. Lebih lama. Lama, Om. Terus meninggalnya ditemukan di Di rumah. Ya, tapi sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Jadi melungsungi ya. Melungsungi orang. Badan. Sepadan melungsungi. Sekujur badannya itu Kayak ular. iya, ganti kulit seperti Ganti ular. kulit. Pusaka yang beliau punya yang ditanam itu wujudnya apa di sini? Ya kayak gini, Keris. Keris. Kayak ris coba Iya. lihat. Ya kayak keris gini apa ya? Nggak lurus nggak gini nggak kenceng. Itu bekal untuk menjaga ini. Setiap hari, setiap malam menjaga juga Pak Kris. Iya. Termasuk juga orang sakti ya. Iya. Dulunya. Sehingga dipasrahilah untuk keamanan. Iya, dari rumah keamanan. ini, ya kan.
Pusakanya itu ditanam di sebelah mana kira-kira? Tahu nggak? Di situ balik pojok kok, di pojok kok. Tapi sampai pojok. sempat melihat tanam Ya pernah, malamnya pusakanya? pernah. Bisa ditunjukkan? Yuk di mana ya kira-kira? Ini aku merinding guys, seperti ada orang tidur. Dibayang orang tidur itu. Iya, seperti ada orang tidur. Kita jadi ruangan-ruangan ini sebenarnya kalau misalnya sudah finish itu bagus ini, kamar-kamarnya juga luas ya, luas banget ya. Iya. Pajaknya di mana? Nggak tahu di mana dia. Jar, Jar, coba di di mana dia? Di mana dia? Memang lagi buri PR nih. Jar tiba-tiba. Jar? Coba saya cari depan, nggak ada. Nggak ada. Kelihatan Om? Kelihatan? Di mana? Kelihatan? Loh, Di atas? dia tadi turun toh? Loh, kok balik lagi ke atas? Lewat mana anak ini? Gak mungkin kan? Jalannya kan cuma ini dong. Mana? Itu anaknya. Oh, loh anak ini bisa menghilang. Coba saman dekati saman apa? Biar sadar ini kayaknya nggak sebelah ini anak ini. Tadi kan sudah turun ya? Iya. Hei, kamu tadi udah turun ya? Iya. Lu kok naik lagi lihat mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Ayo. Sudah turun tapi naik lagi. Kamu merayap kayak cicak ya? Aneh kan? Itu jeblok itu. Yang tadi kan aku curiga ada orang tidur di situ ya. Nah, itu ketika diduduki fajar melepas itu. Tadi kan anak ini kan udah turun. Ya. Disuai. Sudah di bawah kok tiba-tiba bisa naik lagi. Ayo, sampai dimakan ini loh. Makan loh. Makan rayap ini kalau dipegang ini bahaya ini. Ya kan? Tadi katanya jenengan juga menceritakan di sini dulu pernah ada orang hilang. Iya. Pernah. Gimana ceritanya? Dulunya itu ke sawah. Hilang. Dicari orang kampung bawa tabuan. Ketemunya di kandang bebek situ. Oh, di bawah gorong-gorong. Deket sini tuh. Deket sini. Dulu. Jadi hilangnya itu ya masih di area sini. Di area sini. Hilangnya. Seperti tadi Fajar yang hampir hilang ini ya? Iya. Kamu tadi kenapa? Kok nggak sadar tiba-tiba di atas? Sadar. Tapi ini sehat kamu? Sehat. Ini berapa ini? Ini itu satu. Satu, ya berarti sehat ya. Ayo, coba kita keluar ya. Jangan lama-lama di dalam ya. Ayo. Assalamualaikum. Berarti Fajar ini nggak bisa dicolok dewe ini. Ya, nggak bisa. Seperti di hutan itu hilang ya. Hilangan Fajar ini. Dulu pusakanya ditanam di sini Om. Di mana? Di atas sini. Dulu pusakanya. Ditanam di situ? Ditanam di sini pusakanya. Berarti sampai sekarang masih? Masih. Oh, sengaja dibuatkan relief di ini ya? Iya. Ini kan sangat nyeleneh, ada sebuah ruang utama ini ya. Iya, ruang utama. Pertama, terus dibuatkan relief ini kan nggak etis. Kalau nggak ada usulan apa-apa gitu ya. Jadi yang keris ya di situ ya? Iya, pusaka. Pusaka ya, seperti yang punya sampan itu? Iya, pusaka. Ditanam di situ. Jadi ada maksud-maksud mungkin sebagai tumbal kah atau apa gitu? Iya. Mungkin. Buat pagar rumah. Buat pagar, tapi itu nanamnya sesudah penunggu yang meninggal itu wafat? Iya, dulu belum wafat. Oh, malah menanamnya itu sebelum meninggal? Sebelum meninggal. Oh. Masih sehat orangnya. Masih sehat. Warga sini sering sekali mengalami kejadian seperti kesurupan gitu. Iya, kesurupan. Ketika melintas di sini malam hari atau apa gitu. Enggak, kalau malam hari enggak. Tapi yang rata-rata yang kesurupan warga sini itu memang sumber atau makhluk-makhluk yang nempel, yang nempeli itu dari rumah ini. Iya, dari rumah ini. Rumah penuh hantu kan? Rumah hantu. Terus jenengan sering dipanggil orang untuk mengobati orang yang kesurupan itu? Iya, sering. Jenengan juga
berinteraksi dengan makhluk penunggu sini ya. Iya. Yang apa namanya? Sama sebutan tadi, gendul bolong apa? Genderuwo. Genderuwo, sendal bolong, terus apa ya? Pocong. Anak kecil. Anak kecil. Itu kalau menurut sampean ya, itu makhluk-makhluk itu sengaja ditaruh di sini atau apa ya? Datang sendiri untuk menghuni rumah ini? Datang. Manggon di sini. Manggon di sini. Iya. Apakah di sini deket sebuah punden Ya keramat? Gitu? dekat. Situ. Punden apa namanya? Kalau sini itu sumber madu. Bermadu. Ada lagi? Ada Ada. situ. Sumber madu, terus apa lagi? Watu gede. Watu gede. Terus masih ada lagi? Sigaran. Tasih mereka watu Oh, berarti gede. dikelilingi punden gitu ya? Iya, dikelilingi punden. Nah, jadi rumah ini memang berada di tengah persawahan dan anggaplah rumah terpencil kan gitu ya? Rumah terbengkalai. Rumah Rumah terpencil. mewah, terbengkalai dan terpencil yang tentunya angker kan gitu ya. Dar, kamu ngantuk? Kenapa? Saya heran kamu tadi kenapa tiba-tiba ada di atas itu Dar. Seperti ada yang gendong gitu kah atau kamu naik sendiri perasaanmu? Kayak ada yang gendong. Kerasa sana. Kerasa? Iya. Enak digendong? Enggak? Berarti Fajar ini nggak bisa dilepaskan di suatu tempat yang angker ini. Nyambung gitu, connect ya. Oke sudah ya, terima kasih. Oke, siap. Oke. Oke pemirsa semuanya, jadi itu tadi review kita di sebuah rumah kosong yang lumayan mewah juga. Jadi rumah ini terbengkalai sudah lama sekali ya, dan memang sengaja dibiarkan kosong. Dan banyak kejadian-kejadian aneh yang tadi kita membawa atau mengajak warga sini yang juga seorang spiritual, yang kesaksian beliau ini memang seperti itu tadi ya. Sungguh sangat di luar nalar dan bikin merinding. Apalagi kalau malam hari ini. Siang aja saya merinding di sana. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.